Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, yang telah memberikan kita rizki. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan yang lurus, yakni ad-dinul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi dengan kajian yang diadakan oleh anak-anak SKI SMK Negeri 10 Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa akhlak yang terpuji, yakni akhlak anak yang taat. Anak yang taat ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni satu, anak yang senantiasa jujur. Yang kedua, anak yang soleh, yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Akhlakul Banin, anak yang taat itu dicontohkan, yakni ada seorang anak yang bernama Muhammad. Ya Muhammad, ya khafullahu, ya. Muhammad ini anak yang takut atau anak yang senantiasa menerapkan jujur. Muhammad adalah seorang anak yang senantiasa mematuhi perintah Allah, ya, wayam tasilu amrohu, ya. Dia anak yang senantiasa mentaati perintah-perintah Allah. Wadata, dan suatu hari yaumin qalat, dia berkata lahu uhtuhu, kepada saudaranya perempuan, ya akhi, hai saudaraku, inna abana. Apa yang dia katakan kepada saudaranya, yaitu inna abana qad kharaja, bahwa sesungguhnya ayah kita keluar dari minal baiti, dari rumah. Ayahnya enggak ada, ya. Ayahnya pergi keluar. Fahaluma bina taftahu hirota, mari kita membuka lemari yang ada di rumah, katanya, ya. Ada barang-barang yang di rumah itu tidak boleh dibuka oleh anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Dia membukanya. Nah, ketika dia membukanya, saudaranya melarang. Ya, jangan dibuka. Karena apa? Karena kalau dibuka, kita belum meminta izin kepada orang tuanya, kepada ayahnya tadi yang keluar. Ya. Nah, terus anak tersebut menasehati, ya, la yang buru ilaina
fa abuna la yanzuru ilaina. Ayah kita tidak akan melihat ya apabila kita membuka lemari tersebut. Terus dia melarang, inna abana la yanzuru. Iya, memang ayah kita tidak melihatnya, tapi apa? Allah maha melihatnya, kata saudaranya. Anallaha waladhi yanzuru ilaina. Allah maha melihatnya. Jangan, kita akan berdosa dan kita akan dilaknat oleh Allah karena orang tuanya tidak ridho ya lemarinya dibuka. Ini contoh anak yang dimana apabila ditinggal orang tuanya jangan menyentuh sesuatu yang dilarang oleh orang tuanya karena tidak diridhoi dan Allah maha melihat. Nah ini ya, jangan sekali-kali dilakukan. Sama dengan anak-anak kita, kalau seandainya tidak boleh sama orang tuanya merokok. Nah kalau orang tuanya tidak ridho ya, tidak ridho anak tersebut merokok, jangan dilakukan. Nah orang tuanya tidak akan ikhlas dan akan menjadi suatu penyakit atau suksesnya tertunda dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah keutamaan dari sifat-sifat jujur itu akan menenteramkan hati karena senantiasa melakukan perbuatan yang baik, tentram hatinya karena dia senantiasa jujur. Ini yang kedua, dia akan meraih kesuksesan karena diridhoi oleh Allah. Setiap langkah yang dia lakukan, dia akan berpikir, oh ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah ini tuh ya, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang senantiasa jujur. Nah, tadi saya sudah melantunkan Al-Quran ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah, wa kunu ma'asyadiqin, kepada Allah, dan hendaklah kamu berserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah kalau temannya senantiasa jujur, benar, insya Allah kita akan ikut. Atau apa namanya, kalau temannya baik ikut baik, kalau temannya ini tadi jelek, insya Allah dia juga ikut-ikutan menjadi jelek. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, setelah anak yang jujur, ini contoh dari anak-anak yang taat kepada Allah. Setelah taat kepada Allah, dia dianjurkan atau diperintahkan ya, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mematuhi perintah Allah, mematuhi atau taat kepada Rasulullah. Rasulullah ini Nabi yang diperintahkan Allah mencontohkan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang dimana sesuai dengan syariat-syariat Islam ya. Hasatu waladun muti'un ya, Hasan adalah anak yang senantiasa taat, yusolli, taat kepada dia taat senantiasa setiap hari ya, menjalankan sholat, menjalankan perintah Allah. Al-Qaimah ya, setiap waktu, 5 waktu dia kerjakan terus tanpa ada bolong-bolong sholatnya. Nah ini ketaatan seorang anak kepada Allah yang menjalankan perintah Allah. Terus setelah itu dia juga taat
apa? Ala huduri fil madrasati. Senantiasa belajar, senantiasa mencari ilmu dimanapun dia berada. Ilmu apa? Ilmu dunia dan ilmu akhirat, supaya jalan kehidupannya menjadi terarah, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Itu ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah adalah sholatnya, dicontohkan oleh Rasulullah. Wa ala qiraatil Quran, setelah sholat, nah membaca Al-Quran anak tersebut, ya bekalnya dia menuju akhirat. Insya Allah kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah mendapat syafaat, ya, dari baginda Rasulullah dan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ketiga, setelah sholat membaca Al-Quran, ya, dia senantiasa taat kepada siapa? Kepada orang tuanya, ya. Walidatika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu. Nah, setelah dia taat, dia akan disenangi oleh kedua orang tuanya, ya. Ya, ini ciri-ciri yang dimana anak yang menyejukkan hati orang tua, ya. Sholat dikerjakan, membaca Al-Quran, sekolahnya lancar, ya, dunia akhirat dia memikirkan. Nah, orang tuanya senang, dan asatidatu wa jami'un nas, ya, guru-gurunya senang, orang-orang yang melihatnya senang. Wah, arek soleh, ya, biasa sholatnya di musola di masjid, ya, sekolahnya lancar, gak neko-neko. Nah, ini ciri-ciri anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Nah, selanjutnya kebiasaannya yang taat tadi setelah sholat, baca Al-Quran, ya, sekolah, mengamal sekolah dengan ilmu yang diberikan bapak ibu gurunya senantiasa dilakukan atau diamalkan. Sesudah itu, wa min adatihi, kebiasaannya adalah idza arada nauma, ya, kebiasaannya adalah dia setiap hari ayud karoha berzikir kepada Allah, yudkaroha, berzikir. Ya Allah, alangkah baiknya ya anak seperti ini berzikir. Wa yashkurahu, dan dia bersyukur ala an hafidatuhu la yaumihi, ya, dia bersyukur dia sudah dijaga oleh Allah, setiap hari dijaga, ya, dilindungi oleh Allah. Nah, anak-anak seperti ini insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ini minal bala'i wal adha, dan dari bala atau gangguan-gangguan. Nah, mau dibujuki orang, dia jadi dilindungi oleh Allah. Nah, ini terhindar dari bala. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita, ya, anak-anak SMKN Negeri 10 Surabaya, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan merahmatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tsumma yaqulu, dan setiap kali perbuatannya itu diawali dengan bismika, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dia mau berbuat sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang terkecil adalah kalau kita mau tidur. Nah, ini anak yang taat, iki remeh, tapi kalau kita melakukan, kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Nah,
kita mau tidur kita berdoa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah ini akan dilindungi karena apa? Dia tidur dengan menyebut nama Allah yang maha mematikan dan maha membangunkan, ya. Setelah dimatikan kita dibangunkan. Ini jadi ketaatan kita, ya, ketaatan anak yang soleh dan solihah itu diwujudkan dengan hal-hal yang semacam itu remeh, tapi kalau kita tidak melakukannya kita akan terlena, ya. Dan kalau dia sudah membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, ini tidurnya menjadi ibadah, tidurnya akan dilindungi oleh malaikat di sekitarnya. Karena apa? Karena dia senantiasa bersyukur ini atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Yang kedua, yang remeh lagi, yaitu kita makan. Nah, kalau kita merasa lapar, nah, anak yang taat tadi kalau seumpama merasa lapar, ayakula awala, yakul, ya, makan, dia akan berdoa kepada Allah, ya. Bismik Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ini, ya. Dari makan situ kita berdoa, kita akan dilindungi dari api neraka. Ini doa kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Yashkurullaha ala nikmatil akli, ya, nikmat dari makan. Nah, ini diwujudkan dengan kita senantiasa berdoa pada waktu makan. Ya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa ingat, ya, makan apapun, minum apapun itu diawali dengan berdoa. Ya, ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, ya, menjadi anak-anak yang senantiasa beribadah, ya, bahwa Allah itu maha segala-galanya, ya, maha membuat kita sukses. Nih, yang ketiga yaitu Rasulullah adalah orang yang senantiasa panutan contoh, ya. Jadi silakan anak-anakku, anak-anak SMK Negeri 10 Surabaya membuka sejarah tentang Rasulullah. Gimana sih Rasulullah itu tentang adab bergaulnya, adab sehari-hari berbicara, ini, ya. Ini panutan kita. Kita harus senantiasa sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud kita cinta kepada Rasulullah adalah kita senantiasa bersholawat. Ini, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit tapi bermanfaat bagi kita semua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.